Untuk selanjutnya terkait dengan saham preferensi konversi. Jadi saham preferen itu merupakan saham yang memiliki keutamaan dalam pendistribusian labanya. Jadi untuk memegang saham preferen itu mempunyai hak mendapatkan dividen itu lebih dahulu daripada pemegang saham biasa. Maka kelebihannya juga dari saham preferen itu dia juga memiliki fitur konversi. Fitur konversinya seperti apa? Dari pemegang saham preferen itu mempunyai mempunyai opsi dia sebagai pemegang obligasi dan juga dapat dikonversi menjadi saham biasa. Berbeda dengan obligasi konversi, yang keutamaan dari saham preferen konversi itu merupakan sekuritas ekuitas. Jadi sekuritas atau terdakwa berharga dari saham preferen itu prinsipnya merupakan sekuritas ekuitas. Dan juga terkait dengan opsi konversinya pun merupakan sekuritas ekuitas. Karena apa? Karena menambah dari modal perusahaan. Dari haknya saham preferen tadi kan dia juga sebagai pemegang saham preferen. Saham preferen itu punya kelebihan apa? Kelebihannya sebagai obligasi dan juga dapat ditukarkan menjadi saham biasa. Selanjutnya terkait dengan kompensasi saham, kompensasi. Jadi merupakan imbalan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada pemasok barang dan jasa. Yang terkait di sini yaitu karyawan maupun non-karyawan. Dan kompensasinya itu berbentuk saham. Perusahaan itu seringkali memberikan kompensasi kepada karyawan itu hanya untuk karyawan kunci atau karyawan yang punya kinerja yang bagus di perusahaan. Jadi secara umum yang diberikan haknya ini yaitu saham, opsi, instrumen ekuitas lain itu hanya diberikan kepada karyawan yang mempunyai paket remunerasi yang bagus dalam perusahaan sebagai tambahan dari gaji tunai atau sebagai imbalan kerja lainnya. Jadi ini bentuknya sebagai bonus kepada karyawan atas kinerjanya, kompensasi saham. Bagaimana pengakuan kompensasinya? Itu diatur dalam PSAK 53 revisi tahun 2010. 53 ya di sini. Jadi untuk transaksi pembayaran by saham, entitas itu mengakui barang atau jasa diterimanya berdasarkan kenaikan ekuitas yang terkait. Lanjut aja langsung di sini sebagai ilustrasi di opsi 10. Di ilustrasi 10 itu PJJKN memberikan 100 opsi saham kepada setiap orang. Jadi sebanyak 500 karyawan. Dari 500 karyawan itu setiap pemberian tersebut mensyaratkan bahwa karyawan itu tetap bekerja sampai dengan 3 tahun yang akan datang. Di tahun yang pertama coba di situ di sini. Itu ada 50.000 opsi saham. 50.000 itu diperoleh dari 100 opsi dikalikan dengan 500 karyawannya. Nah, untuk yang setiap tahunnya diestimasi 20 karyawan itu berhenti. Jadi ini perhitungannya 80% itu diperoleh dari 100 dikurangi 20, kemudian 80%. Dikalikan dengan opsi sahamnya sebesar Rp15, dikalikan dengan jangka waktunya 1 bagi 3 tahun. Jadi hasilnya remunerasinya sekian. Sampai di tahun ketiga. Coba Anda cek perhitungannya. Ada yang ditanyakan sampai di sini?